Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, iya pun. Perkenalkan, saya Vera Yuliani Master of Public Health, dosen di program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Malahayati, Bandar Lampung. Video pemaparan ini saya lakukan dalam rangka membuat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada kali ini, saya akan menjelaskan terkait satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah. Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah merupakan mata kuliah wajib kesehatan masyarakat dan merupakan mata kuliah yang ada di kurikulum nasional. Mata kuliah ini berada di semester 3 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini hadir agar mahasiswa kesehatan masyarakat dapat berpikir sistematis dan mampu menerapkan pemikiran logisnya dalam mengedepankan atau mengembangkan konsep model transmisi dan manajemen suatu penyakit. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini meliputi 5 garis besar, yakni yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan identifikasi faktor penyakit dengan penerapan teori simpul. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu membuat model transmisi penyakit, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu membuat manajemen penyakit dengan mengedepankan prinsip ilmu kesehatan masyarakat. Yang keempat, diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan upaya dan rencana kesehatan masyarakat hingga menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam mengaudit manajemen penyakit berbasis wilayah. Mata kuliah ini diberikan dalam 14 kali pertemuan, tidak termasuk UTS dan juga UAS. Capaian pembelajaran pertemuan pada mata kuliah ini yaitu: pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan definisi manajemen penyakit suatu wilayah. Kedua, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan mengenai paradigma kesehatan lingkungan. Ketiga, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan mengenai penyakit berbasis lingkungan. Keempat, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan model kejadian penyakit dalam sebuah wilayah dan membuat teori simpul sebagai pola pikir. Pertemuan kelima dan keenam, diharapkan mahasiswa mampu membuat model patogenesis dan manajemen penyakit menular. Pertemuan ketujuh, diharapkan mahasiswa mampu membuat prioritas penyakit dan model transmisi penyakit serta manajemen penyakit pada 10 besar penyakit yang ada di puskesmas. Pertemuan ke-8, mahasiswa akan UTS. Pertemuan ke-9 dan ke-10, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis model patogenesis dan manajemen penyakit tidak menular. Pertemuan ke-11, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan mengenai manajemen kesehatan wilayah pertanian dan juga perkebunan. Pertemuan ke-12, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam manajemen penyakit berbasis wilayah. Di pertemuan ke-13 dan juga pertemuan 14, diharapkan mahasiswa mampu membuat model transmisi penyakit dan manajemen penyakit berbasis wilayah untuk kesehatan wisata. Pertemuan ke-15, diharapkan mahasiswa mampu melakukan atau mengaudit manajemen penyakit berbasis wilayah, baik audit faktor resiko penyakit maupun audit manajemen kasusnya. Dan di pertemuan ke-16, mahasiswa akan UAS. Setiap mahasiswa telah didampingi buku ajar ber-ISBN dengan saya sebagai penulis pertama dan 2 rekan dosen saya yang lainnya. Buku ajar ini tidak hanya berisi materi yang diberikan, melainkan juga terdapat soal-soal latihan yang wajib dikerjakan oleh mahasiswa setelah selesai mengikuti pertemuan.
Buku ajar ini juga sudah berisi tentang instruksi tugas untuk mahasiswa yang akan berkembang dan update setiap tahunnya. Mahasiswa juga diberikan informasi mengenai bahan bacaan untuk mata kuliah dengan buku utama dalam mata kuliah ini adalah buku yang ditulis oleh Profesor Umar Ahmadi, seorang profesor yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat UI dengan judul buku Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah. Dan juga buku Dasar Penyakit Berbasis Lingkungan. Dalam mendukung pencapaian materi, mahasiswa juga akan diberikan literatur berupa jurnal-jurnal terbaru, terutama jurnal bahasa Inggris. Metode pengajaran yang diterapkan untuk mencapai CPMK tersebut adalah Student Center Learning, di mana mahasiswa menjadi pusat proses pembelajaran. Metode tersebut antara lain adalah metode dengan kuliah interaktif, di mana dosen akan melakukan pemaparan secara garis besar tentang mata kuliah dan juga dimulai dengan pertanyaan pemicu. Lalu, ada metode kuliah dengan studi kasus dan juga studi literatur untuk membahas suatu penyakit sampai kepada mahasiswa mampu membuat model transmisi penyakit berdasarkan teori simpul dan mengidentifikasi manajemen penyakit yang tepat dengan mengedepankan prinsip paradigma sehat. Ada juga pembelajaran dengan studi lapangan, di mana mahasiswa akan diminta untuk menganalisis di wilayah yang sudah ditentukan sebelumnya dan menyusun prioritas masalahnya. Tugas yang diberikan kepada mahasiswa tidak hanya berupa makalah, tetapi juga ada output pembelajaran, yakni video pembelajaran yang harus dikerjakan oleh mahasiswa secara berkelompok dan dapat diakses di YouTube FKM Unmal Official. Media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, karena mata kuliah ini dan sudah tatap muka, maka media pembelajaran yang digunakan adalah LCD proyektor. Apabila pada saat situasi pandemi, kami juga menggunakan Google Meet atau juga Zoom Meeting, video yang dapat diakses, WhatsApp Group, dan pembelajaran langsung atau pembelajaran yang ada di lapangan. Untuk penilaian mahasiswa, mahasiswa akan dinilai secara objektif dengan telah diberitahukan sebelumnya tentang porsi-porsi penilaian. Penilaian ini meliputi penilaian untuk penilaian kuis atau soal-soal latihan yang akan dikerjakan setelah pertemuan berakhir, penilaian tugas mahasiswa, dan juga penilaian tugas lapangan, penilaian UTS dan juga UAS dengan porsi 30% untuk kuis dan juga tugas, 35% untuk UTS, dan 35% untuk UAS. Baik, kita akan masuk kepada video pembelajaran yang telah dibuat. Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan langsung mulai aja untuk kegiatan kita yang kemarin, karena pertanyaan terakhir saya, silahkan siapa yang mau sharing sebenarnya bagaimana kemudian manajemen COVID-19 ini dilakukan, siapa yang bertanggung jawab terhadap apa. Oke. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan terakhir kemarin ya, minggu kemarin. Bukan tugas yang kemudian ditulis, tapi setidaknya kalian harus punya tanggung jawab untuk menjawab itu. Silakan. Karena berhubung di depan layar saya yang terlihat adalah mukanya Gina, silakan Mbak Gina menjawab pertanyaan minggu terakhir kemarin. Yang tiga-tiganya, Bu? Iya, ya. Satu-satu dulu boleh. Ini terserah apa? Terserah. Kalau siapa yang bertanggung jawab terhadap masalah COVID-19 mulai dari RT
Kalau menurut surat edaran yang baru keluar pada tanggal 17 September 2019, 2020, yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, yang pertama disuruh membentuk satuan. Ini yang dari yang paling kecil apa boleh dari yang paling? Iya, terserah kamu. Kamu ceritain aja, itu gimana sistem manajemen untuk COVID-19 sendiri. Oh, manajemennya, Bu ya? Satuan edaran yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian itu adalah meminta kepada gubernur dan bupati atau wali kota untuk melaksanakan langkah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk satuan Satgas Penanganan COVID-19 daerah provinsi, kabupaten, dan kota, sekaligus menjadi ketua pelaksanaan penanganan COVID-19 daerah. Dan tidak dapat Jadi siapa tadi? Apa, Bu? Siapa tadi cerita? Enggak, aku tadi nggak dengar, sorry. Satgas, yang pertama itu Satgas bagian daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Itu diketuai oleh gubernur, bupati, dan wali kota. Yang bertanggung jawabnya berarti adalah gubernur, bupati, dan wali kota. Terus yang kedua, bupati dan wali kota disuruh membentuk Satgas Penanganan COVID tingkat kecamatan dan kelurahan, serta memerintahkan camat untuk mengkoordinasi pembentukan Satgas tingkat desa, dusun, atau RT, RW. Oke, thank you Mbak Gina. Next time kalau misalkan menjelaskan apa yang ditangkap aja ya, jadi nggak baca. Ya, next, itu penilaian tersendiri ya terhadap tugasnya. Jadi be careful juga untuk apa namanya, untuk menjawab kalau bisa memang benar-benar kita paham apa yang kita baca, bukan membaca tulisannya. Oke, ini yang lagi sibuk-sibuk entah ngapain. Ada Rizka Depari, silahkan Mbak Rizka Depari menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan kemarin. Saya, Bu. Ya. Saya akan yang BNPB ya, Bu. Oke, boleh. Kenapa BNPB dijadiin gugus depan? Karena BNPB itu mempermudah akses semuanya, Bu. Karena dalam akses kemudahan akses dalam sumber daya manusianya untuk menggerakkan manusianya itu, mempermudahnya. Terus pengolahan logistik, imigrasi, hingga perizinan untuk akses kemana-mana, Bu. Oke, karena lebih mudah gitu dengan BNPB Iya, dibanding sama Kemenkes. Oke, yang iya, lain, Bu. mungkin ada tanggapan dari yang lain. Saya minta semuanya tetap harus hidupin videonya ya. Hafiratul Uzfa, silakan Mbak Hafiratul. Saya, Bu. Ya. Tapi saya nulisnya di catatan di HP, Bu. Nggak apa-apa kan, Bu? Sebentar. Iya, yang penting kamu jangan baca kalau bisa, iya, Bu. Ya. Oke, ceritain. Bentar. Kok ditutup kameranya? Lagi ini, Bu. Ngelihat nggak bisa. Soalnya ngerangkum aku, Bu. Oke. Di sini bagaimana pelaksanaan manajemen COVID-19 dalam upaya untuk mendampingi pihak-pihak terkait termasuk masyarakat dalam penanganan COVID-19. Fungsi manajemen penanganan COVID-19 mulai dari perencanaan, pengorganisasian, aktivitas, dan pengawasan. Kebijakan terkait COVID-19 berisi rangkaian konsep atas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan penanganan COVID-19 nasional daerah. Oke, stop. Thank you. Nggak apa-apa. Next, kita dengerin yang lain. Itu membaca sebenarnya. Jadi maksud saya adalah kalau bisa itu kita namanya presentasi, tidak membaca lagi apa yang kita rangkum. Jadi kalau bisa ya memang kita udah hafal daripada apa yang sudah kita tulis. Tentunya kalau kita sudah tulis kita mestinya hafal.
Oke, Friska Novira. Ya, Bu. Jadi, manajemen yang saya dapat dari artikel yang saya baca itu tuh manajemen penanganan COVID-19 itu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, habis itu kegiatan dan pengawasan. Terus dia masuk ke dalam BNPB itu karena itu ada di dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007. Itu tuh kan ada 3 jenis bencana alam, non-alam, sama sosial. Jadi COVID-19 ini masuk ke dalam non-alam. Jadi karena dia sudah pandemi, jadi diserahkan ke BNPB, Bu. Oke, that's good. Kamu bagus cara menjawabnya. Ya, sebelum masuk ke dalam paradigma kesehatan lingkungan, saya akan ceritakan terlebih dahulu bagaimana prinsip kesehatan masyarakat itu masuk dalam manajemen penyakit berbasis wilayah. Kesehatan itu ada quote yang bilang bahwa kesehatan itu adalah hak dasar semua manusia, sehingga mestinya tidak diberikan privilege khusus untuk setiap orang untuk mendapatkan kesehatan, sehingga karena itu kesehatan itu di dalam di dalam peraturan ataupun di dalam undang-undang, maka dia masuk bahwa semua orang itu harus memiliki atau mendapatkan kesehatan yang sama. Itu adalah prinsip yang utama sebagai seorang tenaga kesehatan, bahwa setiap orang tidak dibeda-bedakan, baik itu ekonomi dan juga tingkatan ekonominya atau pendidikannya harus memiliki atau mendapatkan kesehatan yang sama, karena kesehatan itu adalah basic daripada human right ataupun hak asasi daripada manusia itu sendiri. Nah, di dalam target sasaran MPBW itu sama seperti dengan prinsipnya daripada kesehatan masyarakat. Target daripada MPBW itu adalah populasi, bukan sasarannya pada individu. Kenapa pada populasi? Karena MPBW ini masuk dalam bagaimana dia memanage suatu populasi yang ada, suatu masyarakat yang ada, bukan memanage individu perorangan. Nah, ini sama dengan prinsip yang ada di dalam kesehatan masyarakat. Namanya kesehatan masyarakat, maka unit ataupun sasarannya adalah populasi, dia bukan individu atau bukan perorangan. Nah, di dalam prinsip kesehatan masyarakat, level and Clark, ada lima level dari pencegahan. Pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer itu meliputi health promotion, specific protection, sedangkan pencegahan sekunder meliputi diagnosis yang awal, diagnosis dini, dan juga treatment yang tepat. Kemudian bagaimana disability limitation ataupun batasan-batasan terhadap apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Kemudian ada rehabilitasi. Nah, kalau di dalam prinsip dalam kesehatan masyarakat, tentu kita fokus pada pencegahan yang primer, karena ini pencegahan primer. Kenapa disebut dengan pencegahan primer? Artinya pencegahan yang utama. Jadi jangan sampai sakit terlebih dahulu, jangan sampai masuk ke sekunder ataupun tersier. Tapi kalau bisa kita fokus pada pencegahan yang primer, yaitu health promotion dan specific protection. Sama dengan manajemen dari penyakit berbasis wilayah, tadi yang skupnya adalah populasi, maka dia cara berpikirnya juga tetap harus menggunakan prinsip dari kesehatan masyarakat itu sendiri, yaitu menggunakan prinsip pencegahan primer. Bagaimana kemudian kita mempromosikan suatu penyakit itu agar tidak meluas kepada berbanyak daerah, dan kemudian bagaimana kita mencegah supaya penyakit itu tidak meluas. Salah satunya kalau kita bicara dengan COVID-19, tentunya nggak bosan-bosannya pemerintah selalu bilang menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, ataupun menghindari keramaian ataupun perkumpulan. Nah, itu masuk dalam bagian dari specific protection. Bagaimana kita memproteksi supaya tidak terjadi pada tahapan berikutnya daripada 5 level of prevention, yaitu early diagnosis ataupun sampai kepada treatment yang perlu kita dapatkan karena kita gagal di pada pencegahan primernya. Nah, sekarang kalau kita kembali kepada kasus kita COVID-19, itu kenapa kita selalu terus meningkat terus penyakit kita, karena kita kegagalan di dalam pencegahan primer kita, kegagalan di dalam tingkatan pertama dan juga tingkat kedua. Artinya ada yang keliru dalam
fokus kita bukan lagi kepada pencegahan primer. Sekarang fokusnya banyak yang sudah ke pencegahan sekunder, karena makin banyak akhirnya penduduk yang terkena dengan COVID-19. Artinya kita ada kegagalan di dalam pencegahan primer. Nah, sekarang teman-teman lihat gambar di depan layar teman-teman. Siapa yang bisa menjelaskan ini saya sudah pernah keluarkan gambar ini juga ya, jangan-jangan ya. Saya takutnya ini saya pernah keluarkan juga gambar ini. Saya sudah pernah keluarkan belum? Halo? Oke, kalau belum silakan ceritakan, siapa yang bisa ceritakan apa maksud daripada gambar ini? Ini kayaknya udah clear banget sebenarnya gambarnya. Siapa yang bisa ceritakan? Siapa yang bisa ceritakan apa maksud daripada gambar ini? Daripada saya tunjuk, nanti saya tunjuk. Halo. Saya, Bu. Oke, sebutkan namanya ya, biar saya. Ya, ini suaranya Siti Mariam, betul? Ya, Bu. Oke, silakan Mbak Siti. Menurut saya, setiap kegiatan manusia itu pasti kan menghasilkan limbah ya, Bu. Nah, limbah itu berpengaruh terhadap lingkungan juga. Nah, dari lingkungan itu tersedia sumber daya alam. Nah, sumber daya alam tersebut bisa digunakan untuk kegiatan manusia juga. Jadi intinya manusia dan lingkungan itu ada hubungan. Intinya ada itu. Ada interaksi ya. Interaksi. Ya, betul. Oke. Jadi manusia itu beraktivitas, ya, manusia beraktivitas, melakukan kegiatan, dia menghasilkan limbah. Arus limbah itu kemudian dia buang ke lingkungan. Padahal lingkungan itu menyediakan sumber daya alam buat apa? Buat aktivitas manusia. Jadi bayangkan ketika kita sebagai manusia ini, yang pintar-pintar ini, kemudian tidak mengindahkan berkaitan dengan arus limbah kita, akan berdampak negatif terhadap lingkungan, tentu sumber daya alam kita juga akan berdampak. Padahal sumber daya alam itu kita gunakan untuk kegiatan manusia. Sebagai contoh misalkan, kayak misalkan sekarang lebih banyak rumah ya daripada tanaman ya. Jadi di pegunungan-pegunungan, di perbukitan-perbukitan, di gunung misalkan ya, udah isinya rumah-rumah semua. Padahal mesti kalau zaman dahulu pegunungan itu dipakai untuk untuk penyediaan air ya. Jadi pohon-pohon, banyak pohon-pohonnya. Suatu ketika terjadi hujan, terjadi longsor. Ya, karena kita terlalu banyak penduduk, aktivitas kita terlalu banyak dan kita tidak aware terhadap lingkungan kita, dan banyak pohon-pohon yang kemudian ditebangi, terdapat longsor. Nah, yang berdampak siapa? Tentu yang berdampak adalah manusia. Nah, dari siklus ini mau bilang bahwa ada lingkungan itu, kesehatan lingkungan itu sangat berinteraksi antara kegiatan manusia dengan lingkungan itu sendiri. Nah, ketika misalkan ada yang keliru dalam pelaksanaan di dalam aktivitas manusianya, tentu akan berdampak negatif terhadap lingkungannya. Maka lingkungan juga akan memiliki dampak yang negatif. Padahal lingkungan digunakan untuk sumber daya alam, akan makin berkurang nanti sumber daya alamnya untuk kegiatan manusia. Nah, kurang lebih begitu, dan itu arus ini akan selalu berputar gitu. Nah, lalu apa penyebab utama daripada kesehatan lingkungan itu sendiri? Tentu permasalahan utamanya adalah semakin banyaknya penduduk non-umat dan umat manusia. Ya, dulu pernah digaungkan ya 2 anak cukup, ternyata 2 anak masih pengen nambah gitu kan, karena 2 anak dirasa masih sepi gitu. Akhirnya banyak yang ngambil 4 ataupun bahkan mungkin lebih daripada itu. Nah, artinya ketika kita sudah mempersiapkan kita punya anak banyak, kita harus mikirkan juga bagaimana nanti kehidupan mereka selanjutnya. Dan bagaimana tentu dengan itu. Jadi kan bukan saya bilang bahwa tidak boleh punya banyak anak, boleh, cuman maksudnya ini kan berkaitan dengan semakin banyak
jumlah penduduk dan semakin banyak rumah-rumah yang akan dibentuk, termasuk kita nantinya punya rumah masing-masing. Waduh, sambelnya ampun. Oke. Ya, kurang lebih begitu ya. Jadi memiliki interaksi antara kegiatan manusia dengan lingkungannya. Ya. Saya sudah pernah cerita tentang Jon Snow ya. Sudahkah saya pernah cerita tentang Jon Snow? Siapa? Oke, Jon Snow yang penyakit apa itu? Ada yang tahu? Yang penyakit apa? Oke. Kolera. Beneran lupa? Kolera, ya, that's good. Siapa tuh yang jawab? Ida, Bu. Ida, iya, penyakit kolera yang Jon Snow itu adalah dokter muda yang ada di Inggris ya. Dia yang sebetulnya sekarang menjadi bapak kedokteran ya. Hippocrates itu juga merupakan bapak Jon Snow, tapi sebenarnya dia juga merupakan bapaknya seorang epidemiolog ya. Jadi karena Jon Snow ini yang kemudian mengemukakan teori berkaitan dengan chaos epidemiologi. Nah, Jon Snow ini yang bercerita bagaimana lingkungan itu bisa berdampak kepada kesehatan manusia. Itulah yang kemudian yang awal-awal mulanya dia tidak dipercaya karena hanya dokter muda, dia ngomongin bahwa airnya kena bakteri dan sebagainya. Tapi akhirnya penduduk tidak percaya, 20 tahun kemudian baru akhirnya percaya, akhirnya ditutup sumber mata air itu, baru akhirnya penyakit kolera itu lambat laun menurun angkanya. Nah, bagaimana kemudian, ya dengan kata lain tadi saya dari cerita tadi, dua grafik tadi mau menceritakan bahwa kesehatan lingkungan itu adalah menggambarkan hubungan interaksi komponen lingkungan yang tentu memiliki potensi bahaya penyakit dengan manusia, dan bagaimana manusia juga memiliki interaksi untuk lingkungan itu sendiri. Ya. Nah, di dalam teori simpul ya ada 5 teori simpul ya. Ini adalah teori simpul ini adalah teori yang digunakan dalam manajemen penyakit berbasis wilayah. Ya, dan teori ini dikemukakan oleh Profesor Umar Ahmadi dan dia masih hidup, alhamdulillah. Nah, itu adalah profesor dari UI. Kenapa dia menceritakan tentang bahwa menggunakan teori simpul ini dapat memanage suatu penyakit? Karena dia fokuskan bahwa ya udah kita ketika melakukan manajemen penyakit, terutama penyakit itu yang menular, terutama penyakit itu yang kemudian dapat meluas, maka jangan fokus kemana-mana, fokus dulu aja di lingkup terkecil. Nah, di lingkup ataupun ruang yang terkecil. Nah, ruang itu ada kita bagi-bagi ya, ada ruang lingkup daerah yang kita sebut dengan wilayah administrasi, yang artinya yang membedakan antara mungkin kelurahan yang satu dengan kelurahan yang lain. Ada ruang itu yang kita sebut dengan ruang wilayah kerja. Ya, kalau puskesmas dia punya wilayah kerja. Biasanya satu puskesmas membidangi satu kecamatan, atau biasanya satu kecamatan terdapat 2 puskesmas. Jadi dibagi 2. Nah, itu adalah wilayah kerja. Nah, kalau di dalam teori simpul dia fokusnya adalah memanage suatu penyakit yang berbasis dia secara geografis. Tentunya yang paling mudah ketika memanage suatu penyakit tentunya menggunakan berbasis daripada administratif atau wilayah. Jadi per RT atau per RW. Demikian video pembelajaran yang telah saya buat. Untuk lebih lengkapnya dapat diakses via YouTube FKM Unmal Official. Semoga video ini dapat bermanfaat, dan demikian juga berakhir juga untuk video pernyataan unjuk diri saya sebagai dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.